on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Film dimulai dari Sersan Bran yang terbangun di sofa saat malam hari. Ketika dia melihat keluar jendela, dia menyaksikan 3 orang anak remaja yang mencurigakan. Sersan Bran langsung menghampiri mereka dengan membawa tongkat hoki, dan benar saja apa yang dia curigai, ternyata anak muda itu sedang mencongkel pintu mobil. Bran yang memang adalah seorang polisi langsung saja menghajar mereka. Dia pun memberikan pepatah kepada anak muda itu, jika kau menghadapi lawan yang tersepadan, maka setidaknya pilihlah senjata yang cocok. Sebenarnya tindakan ini dilarang dilakukan oleh aparat, namun sepertinya Sersan Bran mempunyai caranya sendiri dalam membasmi kejahatan. Beberapa hari setelah itu dia pun dipanggil oleh atasannya, karena kelakuannya tersebut viral di media massa. Terlebih lagi ini bukanlah kasus pertamanya, karena setahun yang lalu dia juga pernah menghajar seseorang di bar. Si atasan pun mengancam untuk memecat Bran jika dia terus berkelakuan seperti itu. Namun Bran malah berdiri dari kursinya dan balik mengancam jika dia dipecat, maka dia akan membuat lebih banyak lagi kekacauan. Di meja kerjanya, Bran didatangi oleh Elizabeth Pals dan meminta saran tentang rehabilitasi dirinya dari narkoba akibat misi sebelumnya yang mengharuskan dia menyamar sebagai pengguna. Bran pun mengatakan kalau setiap orang pasti akan mengalami kesulitan jika pertama kali menghadapinya. Setelah itu, Bran menemani sahabatnya yaitu James Robert untuk menghadiri acara pemakaman istrinya. Rupanya selain polisi yang barbar, Bran juga adalah seorang polisi yang asik untuk menjadi sahabat. Setelah itu mereka pun mampir ke bar untuk melepaskan kesedihan Robert. Sampai di suatu malam, seorang polisi wanita yang sedang berpatroli tiba-tiba mendapatkan penyerangan yang membuatnya tewas seketika. Kasus tersebut pun langsung sampai kepada Bran. Dia pun segera datang ke lokasi tersebut. Di sana Bran menginterogasi seorang saksi yang sedang membawa 2 ekor anjing untuk jalan-jalan, namun dia tidak mendapatkan banyak petunjuk dari sana. Keesokan paginya, seorang detektif bernama Porter Ness dari daerah lain pun dipindahkan ke sana untuk menjadi inspektur menggantikan Robert yang sedang cuti. Namun rupanya dia mendapatkan penyambutan yang kurang baik karena Porter Ness adalah seorang maho. Dia pun ditugaskan untuk menangani kasus penembakan polisi itu bersama Bran. Di sisi lain, Pals yang sedang berada di rumah dimintai bantuan oleh seorang anak muda yang adalah temannya. Kita panggil saja Asep. Asep ke sana karena tadi malam secara tidak sengaja dia dan teman-temannya telah menghajar seorang laki-laki. Pals yang setia kawan pun berjanji akan membantu kasusnya dengan satu syarat, yaitu jika laki-laki yang dihajarnya belum mati. Dan jika si laki-laki tersebut telah mati, maka Pals pun tidak bisa berbuat apa-apa. Di kantor, dia pun bertemu dengan Bran dan meminta saran atas kasus temannya tadi. Bran pun menyuruh Pals untuk menemui seorang detektif bernama Craig Stokes. Sementara itu di kantor berita, seorang wartawan bernama Dunlop mendapatkan telepon dari seseorang yang misterius. Orang tersebut menawarkan berita eksklusif langsung dari pelakunya. Dengan satu syarat, Dunlop harus menerbitkan berita tentangnya. Ternyata orang misterius itu adalah si pembunuh polisi. Dia pun mengatakan akan ada 8 kasus lagi ke depannya tentang pembunuhan polisi. Dan hari itu akan menjadi kasus yang kedua. Setelah menelepon, si pembunuh itu segera menghampiri polisi yang sedang di dalam mobil. Tanpa banyak basa-basi dia langsung menghabisi polisi tersebut. Kasus kedua itu jelas membuat heboh kepolisian. Bran akhirnya menemui Ragnar yang adalah seorang tunawisma pemberi informasi untuk polisi. Namun, adalah keputusan yang salah jika mengharapkan uang kepada Bran sebagai ganti dari informasi yang telah dia berikan. Ragnar akhirnya dengan terpaksa memberikan informasi secara gratis, yaitu dia mengetahui seseorang bernama Barry West yang dikeluarkan dari keanggotaan Peacock Game karena mengupload video pembakaran seekor anjing polisi di YouTube. Ketika ditanya, Barry West mengatakan bahwa itu adalah latihan. Bran pun langsung menuju Peacock Game untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi. Malam harinya dia berkunjung ke rumah Porter Ness untuk saling mendekatkan diri karena mereka harus bekerja sama dalam kasus ini. Porter Ness pun sempat curhat tentang alasan mengapa dia dipindahkan. Ternyata di sana dia menghajar seorang pedofil karena lolos dari jerat hukum dengan sangat licik. Porter Ness yang sudah putus asa dengan karirnya justru malah dipindahkan ke daerah Bran dan malah diangkat jadi inspektur. Keesokan paginya, Sim berpindah memperlihatkan kehidupan Robert yang masih berkabung. Ditambah saat dia ingin kembali bekerja, dia malah disarankan untuk pensiun dini oleh atasannya.
Namun Brand menolak saran tersebut dan memilih untuk tetap bekerja walaupun sekarang dia menjadi polisi lapangan. Sementara itu, Brand dan Porter mulai mendatangi kediaman Barry West, yang ternyata Barry West adalah si pembunuh polisi yang kita lihat tadi. Namun Porter dan Brand tidak bisa menemukan bukti apapun saat itu. Akan tetapi, Brand mengingat wajah Barry West dan akhirnya sadar kalau orang itu adalah orang yang dia hajar setahun lalu di meja biliar. Brand dan Porter Ness pun segera pergi dari sana dengan keyakinan penuh bahwa dialah tersangka utamanya. Namun mereka masih tidak memiliki bukti. Barry West yang merasa dirinya mulai dicurigai langsung mengemasi barang dan pergi dari flatnya. Kali ini dia mulai mengikuti Robert sebagai target ketiganya. Dia mengikuti Robert sampai ke dalam rumahnya dengan berpura-pura sebagai petugas TV kabel. Kemudian West pun menodongkan pistol kepada Robert, tapi karena Robert adalah seorang polisi, sehingga dia bisa menghindari serangan tersebut. Kemudian mereka pun papukat di sana sampai akhirnya West menggunakan palu untuk menghabisi Robert. Memang dasar psikopat, West sempat-sempatnya menonton kuis di TV sambil ngemil di samping mayat Robert. Setelah itu dia pun mengambil barang-barang milik Robert, kemudian membakar TKP untuk menghancurkan semua buktinya. Saat para pemadam berdatangan, dia dengan santainya bersepeda di dekat sana sambil menelepon Dunlop dan mengatakan kalau di tempat kebakaran tersebut ada mayat polisi sebagai korban ketiganya. Di sini ini juga adalah yang pertama kalinya West memperkenalkan diri kepada Dunlop dengan nama samaran sebagai Blitz. Setelah itu, West menyimpan barang-barang milik Robert di bagasi sebuah mobil yang terletak di sebuah gedung tua. Keesokan harinya, kantor polisi kembali heboh. 3 kali sudah mereka kecolongan oleh psikopat berdarah dingin itu. Brand yang baru masuk pun langsung dikagetkan dengan kabar pembunuhan yang terjadi dengan sahabatnya sendiri. Ketika menyelidiki barang-barang bukti yang tersisa, dia menemukan sebuah kartu keanggotaan dari Peacock Team. Brand menyuruh anak buahnya untuk mencari informasi apakah Robert pernah menjadi anggota Peacock Team atau tidak. Di sisi lain, Ragnar yang melihat bahwa ada peluang untuk cuan dari kasus tersebut, memutuskan untuk menyelidiki tentang West seorang diri. Dia mengorek tempat sampah di dekat kediaman West dan akhirnya menemukan bon parkiran mobil atas nama Barry West. Ragnar pun segera pergi ke tempat parkiran tersebut, lalu kemudian menemukan mobil West yang sudah terparkir lama di sana. Dan saat dia mencongkel bagasinya, dia menemukan barang-barang milik Robert sebagai bukti pembunuhan ketiga. Namun dasar manusia cuan, bukannya segera lapor ke polisi, dia malah menawarkan informasi tersebut kepada Dunlop si wartawan. Dia meminta imbalan sebesar 50.000 pound sterling. Dunlop yang memang membutuhkan informasi tersebut langsung menyetujuinya, dan mereka pun akhirnya pergi ke tempat parkir di mana West menyimpan senjata dan barang bukti lainnya. Ragnar pun mengatakan kalau dia juga tahu identitas asli dari si Blitz. Tapi tanpa mereka sadari, Barry West ada di dekat sana dan sedang memperhatikan gerak-gerik mereka. Alhasil setelah Ragnar dan Dunlop pergi, West pun segera memindahkan barang bukti yang dia simpan di sana. Saat Dunlop dan Ragnar melakukan transaksi di sebuah bar, Ragnar meminta uangnya terlebih dahulu dan setelah itu dia akan memberikan nama asli dari si Blitz. Ragnar yang tidak percaya kalau uang yang diberikan oleh Dunlop berjumlah 5.000 pounds, memutuskan untuk menghitungnya sendiri di dalam toilet. Akan tetapi, tak lama setelah itu Barry West tiba-tiba masuk ke dalam toilet. Dan dengan senyum psikopatnya, dia mengintimidasi Ragnar. Sedangkan Ragnar tidak bisa melawan sedikit pun dan hanya bisa menggigil ketakutan. Kalau saya yang ada di posisi dia, pasti saya sudah busiat di jalanan. Ragnar pun akhirnya harus merenggang nyawa di dalam sebuah kloset. Sedangkan Barry West pergi dari sana dengan uang sebanyak 50.000 pounds di tangannya. Sementara itu, Pals yang sedang mengurus kasus temannya kini menemui detektif Craig Stoke. Pals pun diminta untuk menemaninya minum-minum semalaman suntuk jika ingin nama temannya dihapus dari tersangka. Karena ternyata laki-laki yang mereka pukuli masih hidup. Pals yang merasa tidak ada yang salah dengan itu akhirnya menemani Stoke minum-minum sampai malam. Di luar kafe terlihat Barry West yang sedang memantau Pals. Rupanya Pals akan menjadi korban selanjutnya dari aksi si Blitz. Brand yang sedang mencari data dari Barry West menemukan bahwa dia sudah berulang kali ditangkap karena kejahatan yang ringan. Dan alangkah mengejutkannya, nama-nama petugas yang menangkapnya dulu adalah nama-nama petugas yang kini menjadi korban dari si Blitz. Dia pun menemukan bahwa Pals adalah salah satu petugas yang pernah menangkapnya. Seketika Brand menyuruh anggotanya untuk menuju ke rumah Pals saat itu juga. Sedangkan Pals baru pulang dari minum-minum bersama Stoke. Mereka sempat bertengkar karena Pals mengira kalau Stoke hanya akan memberi harapan palsu kepadanya. Pals pun memutuskan untuk berjalan masuk ke rumah seorang diri. Belum sampai dia membuka pintu, tiba-tiba Barry West menyerang dari belakang. Pals pun sempat menghindarinya. Si Asep juga ternyata ada di sana dan langsung menolong Pals dari serangan West. Namun dia terbanting ke trotoar dan kepalanya diinjak dengan keras oleh West, sehingga membuat si Asep tewas seketika.
Veronica. Tak lama setelah itu, polisi pun baru berdatangan. Mereka lagi-lagi kalah cepat oleh si Blitz. Pals pun sangat terpukul dengan kematian Asep yang mengorbankan nyawanya untuk melindungi dirinya. Brand dan Porter segera menuju ke tempat tinggal Wes, namun sayang dia sudah tidak ada di sana. Akhirnya Porter memutuskan untuk menyebarkan wajah Barry West di media massa sebagai burunan untuk memancing dia keluar. Para polisi pun mendapatkan informasi bahwa Barry West sedang menginap di sebuah hotel. Brand, Porter, dan pasukannya langsung menuju ke sana. Namun ketika mereka mendobrak kamar yang dimaksud, ternyata Barry sudah lari keluar melalui jendela. Brand dengan lincah mengejarnya. Pengejaran itu pun berlangsung sengit hingga berakhir di sebuah stasiun yang terbengkalai. Brand yang kini sudah berhadapan dengan Barry West akan melampiaskan semua kekesalannya selama ini. Namun para anggota polisi yang lain keburu datang dan mencegahnya. Barry West pun ditangkap sambil tersenyum tanpa terluka sedikit pun. Di dalam ruang interogasi, Barry West dengan tampang belagunya meminta pengacara dan sepotong roti sandwich. Pengacara berkata jika dalam waktu 2 hari ke depan mereka tidak segera menuntut West, maka mereka harus membebaskannya tanpa syarat. Sedangkan Porter dan Brand tidak bisa segera menuntutnya karena mereka tidak memiliki cukup bukti. Porter mengatakan kepada atasannya kalau Barry West adalah orang yang pintar. Dia menghapus semua jejak yang dia tinggalkan sehingga sangat sulit untuk menuntutnya. Brand dan Porter pun mampir di sebuah kafe. Mereka sudah kehabisan cara untuk menuntut West. Kemudian, Brand teringat dengan cerita tentang Porter yang menghajar seorang pelaku pedofil di luar jalur hukum. Brand menyarankan jika West tidak bisa dihukum, maka dia harus diselesaikan dengan cara di luar hukum, yaitu dengan tangannya sendiri. Namun saat itu Porter tidak menyetujuinya dan pergi dari sana. Kemudian Brand kembali bertemu dengan West. Kini dia mengingatkan West dengan kasus setahun lalu saat West dihajar oleh dirinya di meja biliar. Rupanya saat itu Brand menghajar West bukan tanpa alasan, tapi karena West memukuli sepasang suami istri di sana. Brand juga memanas-manasi West dengan menceritakan bahwa teman-teman polisinya tertawa ketika rekaman CCTV diputar di persidangan. Brand akhirnya menyuruh West untuk mengaku saja karena di luar sana justru akan lebih berbahaya bagi dirinya. Namun West dengan sombongnya tidak mendengarkan perkataan tersebut. Sampai keesokan paginya dia pun dibebaskan dari tahanan. Setelah mengambil barang-barangnya yang disita, dia berlenggang dengan penuh kesombongan berjalan keluar dari sana. Sementara di pintu keluar, belasan reporter dari berbagai media menyambut West selayaknya selebriti. Scene pun berpindah ke pemakaman Robert. Semua polisi dari divisinya ada di sana. Tak terkecuali Brand, dia menyaksikan pemakaman sahabatnya di tengah guyuran hujan. Dari kejauhan, tampak seseorang berjalan menerobos kerumunan dengan setelan polisinya. Dan ternyata orang itu adalah Barry West yang kini menargetkan Brand sebagai korban kelimanya. Brand yang mendapatkan pesan dari seseorang langsung pergi meninggalkan pemakaman terlebih dahulu. Barry West diam-diam membuntutinya dari belakang. West pun mengikuti Brand sampai ke sebuah atap gedung, dan ketika kesempatan untuk menghabisi Brand telah dia dapatkan, ternyata orang yang dia ikuti telah berganti. Dia bukanlah Brand, melainkan Porter Ness. Sedangkan Brand muncul di belakangnya dan langsung menghajar West dengan sebuah linggis. West yang sudah babak belur mengancam akan menuntut mereka berdua dan meramaikannya di media massa. Namun dia tidak sedikit pun menyadari bahwa nyawanya sudah di ujung tanduk. Brand akhirnya menembak West tepat di kepala, menggunakan pistol yang digunakan oleh West untuk melakukan pembunuhan selama ini. Porter pun mengemasi linggis dan pistolnya sebagai bukti yang akan dia hilangkan. Mereka meninggalkan mayat West di atap gedung tua tersebut. Brand memutuskan bahwa kasus pembunuhan berantai para polisi adalah kasus yang tidak akan pernah terpecahkan. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see.